Nuzulul Quran adalah peristiwa di mana pertama turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, saya Naya dan saya Ihsan Rois di acara Mendadak Jadi Dai 2024. Wah, meriah sekali ya hari ini Kak Ihsan. Iya, lebih meriah dari kemarin loh. Tapi ada yang berbeda nih. Apa itu, Kak? Kemarin aku udah nge-MC bareng Kak Naila. Kakak kenal Naila? Oh iya, Naila yang kemarin tuh ya? Iya. Tapi agak grogi nih sekarang. Kenapa gak grogi gitu, Kak? Deket cowok ganteng soalnya. Waduh. Kak Naila juga cantik banget kok. Aduh, terima kasih. Tapi selain MC-nya ada yang berbeda nih para dewan juri kita. Kemarin 3 pria tampan, tapi sekarang ada wanita cantik-cantik sekali. Masya Allah. Siapa itu ya, Kak? Dua Mau wanita. perkenalan, Kak? Boleh dong, kenalin dulu. Penonton ada yang mau tahu nggak? Oke, kita kenalan. Dari yang paling kanan ada Mem Faradita. Wah, aura-aura dari Mem Faradita terpancar cerah ya. Wah iya, Kak. Sama sekali. Selanjutnya, yang tengah ada Bu Soleka. Mem Soleha juga, wah Masya Allah cantiknya. Dan terakhir nih Kak, ada yang paling tampan dari semua juri. Wow. Siapa dia? Siapa ya? Siapa ya? Kenalin nggak ya? Kenalin dong. Oke, kita kenalin Pak Sueb. Sambutan dari para juri juga meriah ya. Meriah banget dong. Sebelumnya kita sapa penonton dulu dong. Ya, tes ombak, tes ombak. Penonton dari mana aja nih? Suaranya ayo. Nah, ciwi-ciwi ini dari mana? Pendukung siapa ini? Boleh tahu gak? Siapa kurang keras? Wah, berikan tepuk tangan untuk Demasya. Peserta pertama, Junita Revalina dari kelas 11 Oto 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Junita Revaliana Sari dari kelas 11 Otomotif 3. Di sini saya akan menyampaikan dengan berjudul Nuzulul Quran. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Tunas Harapan Pati, Ibu Eni Wahyuningsih MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMK Tunas Harapan Pati. Yang saya hormati para dewan juri dan tak lupa juga teman-temanku SMK Tunas Harapan Pati yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah
Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Kedua kalinya, tak lupa juga sholawat serta salam yang selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya kala di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Nuzulul Quran adalah peristiwa di mana pertama turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Momen peristiwa ini sangat penting dalam sejarah Islam. Dimulainya turunnya pertama wahyu ini, dimulailah ajaran agama Islam yang mendapatkan petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang mana bunyinya artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk ikut serta membedakan antara yang benar dan yang batil. Nuzulul Quran ini mengandung banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia untuk melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berinteraksi kepada sesama manusia, dan juga memberikan kita petunjuk dan amalan-amalan yang dapat kita lakukan dengan benar. Kedua, Al-Quran mengingatkan kita sebagai pentingnya memahami dan mempelajari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang harus kita baca, renungkan, dan juga amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, Al-Quran menunjukkan kita bagaimana cara menjaga dan merawat Al-Quran dengan baik. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada kita untuk kita jaga dan hormati, karena Al-Quran adalah kitab suci kita dan kita harus menjaga dan merawatnya dari kerusakan dan dari penyalahgunaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, peringatan Nuzulul Quran ini momen sangat penting bagi kita untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tenang aja Kak, santai saja. Siap mendengarkan komentar dari juri? Siap. Baiklah, dipersilakan untuk juri komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah plong, sudah menyampaikan materi. Pak. Sebenarnya kalau saya mau menyampaikan mengomentari Mbak Junita itu, saya malah pengen mengomentari hostnya dulu sebenarnya, ya, pembawanya, ya, karena yang saya tahu itu
Mbak Naya kalau di kelas itu lebih pendiam, ternyata luar biasa. Jadi di Tunas Harapan itu ya ternyata tersimpan bakat-bakat yang luar biasa yang secara kasat mata itu kelihatannya tidak, ternyata iya. Kalau mahnya kebetulan saya kan tidak ngajar, jadi saya tidak tahu pribadinya selama di kelas. Itu ya, wah ternyata luar biasa. Terima kasih. Untuk Mbak Junita, tolong satu, saya karena di sini adalah saya itu bagian isinya, materinya. Dari yang kamu sampaikan, ingatkan lagi dong satu ayat yang kamu baca. Apa tadi? Ada enggak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan penjelasan-penjelasan sebagai petunjuk ikut serta membedakan antara yang hak dan yang batil. Cukup. Kalau boleh tahu itu surat apa gitu aja gitu. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Oh ya, keren ya. Tapi begini ya, kalau ayat yang itu, yang kalau kamu tadi mainnya di sampai petunjuk itu saya masuk. Tapi selanjutnya itu karena abinya kan gini, Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Tapi selanjutnya ayat itu begini, faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, lanjutannya itu setelah pembeda wal furqan tadi yang pembeda itu adalah barang siapa melihat. Nah, itu di situ perintah untuk melakukan puasa. Jadi dari main amannya tadi harusnya Mbak Junita bisa kamu berhenti di situ ya. Karena di yang selanjutnya itu saya jadi bingung tadi, ini surat yang mana gitu ya. Kan kebetulan kalau cuma Al-Baqarah itu kan ayat-ayat yang familiar ya. Apalagi untuk saya yang menjadi ya sepantasnya lah di guru pendidikan agama. Jadi itu ayat-ayat familiar yang kemudian harusnya saya juga sedikit paham tentang ayat itu ya. Nah kemudian masukan dari saya sebenarnya kamu juga bisa masuk kok Lailatul Qadar, ya kan? Tadi kan kamu menyinggung Lailatul Qadar, baca ayat tentang surat Al-Qadar, ya kan? Nah, kemudian kamu juga menyinggung tentang wahyu yang pertama kali turun, ya kan? Itu kan familiar kalau kita apa? Surat Al-Alaq, ya kan? 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu sedikit banyak mungkin bisa kamu sampaikan dalam materimu, bisa kamu selipkan, ya. Jadi saya di sini itu menilai dari segi dalil, isi ceramah dan dalil yang dibawakan tentang ketepatannya. Dari segi lainnya, kalau kamu mau mengembangkan, ini hawa-hawanya itu powernya hampir sama, saya teringat tadi, wah kayak Ustadzah Mumpuni, wah dari powernya ya, dari powernya kalau saya ingat tuh, wah suaranya, bassnya itu kok sudah kepada Ustadzah Mumpuni. Tahu kan Ustadzah Mumpuni ya? Tahu. Nah ya, tuh kalau mungkin kalau mau kamu melanjutkan dan terus mengembangkan, insya Allah akan saya doakan berhasil. Gitu ya. Itu dari saya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Iya. Tepuk tangan dong buat Reva. Tapi sebelum saya berkomentar tentang Reva, tadi Pak Suaib menyampaikan ada 2 MC yang luar biasa. Ya. Kalau Pak Suaib terkesima dengan Mbak Naya, betul ya? Kalau saya terkesima sama Mas Ihsan. Ternyata ada suara yang terpendam, suaranya bagus loh. Kalau ikut voice over itu juga bagus ya. Bakat jadi voice over talent kayaknya. Iya promo ya. Oke. Reva, Ya, Mem. gimana perasaannya hari ini?
Alhamdulillah lega, Mem. Ini lebih gugup dari yang kemarin atau lebih rileks? Sama sih, Mem. Sama. Sama. Iya. Sama gugup sama rileks. Kalau kemarin Reva serba black ya, hitam gitu busananya ya. Kalau sekarang putih. Ada maknanya hari ini kenapa memakai outfit serba putih tapi jilbabnya hitam? Kalau outfit Mm-mm. berwarna putih artinya kan suci, Mem. Suci ya. Oke, gitu aja ya. Iya, Mem. Iya. Baik. Untuk busana ya. Untuk busana karena saya ranah ini ya, ranah aksi panggung dan performance gitu ya. Reva sudah bagus untuk busananya. Kemudian saran sedikit aja ya, untuk innernya disesuaikan warnanya senada dengan yang dipakai outernya gitu ya. Jadi kalau kesorot karena ini di shoot, jadi ada lighting yang bermain di situ ya. Jadi biar kalau kesorot lightingnya itu senada warnanya. Gitu saja. Untuk jilbabnya kalau warna hitam netral sih ya, tidak ada masalah. Mau pakai warna hitam, putih, it's okay gitu. Untuk aksi panggungnya, Reva, saya lihat untuk aksi panggungnya kalau kemarin evaluasinya apa ya, masih ingat nggak? Gerakan sama penonton. Oh gitu, interaksi sama penonton. Hari ini sudah melakukan itu, Nak? Cuma matanya aja. Oh gitu, berinteraksi untuk eye contact-nya ya. Eye contact sudah melakukan dengan baik. Kemudian saran aja sedikit untuk aksi panggungnya tidak hanya di satu titik ya, Nak ya. Sebaiknya Reva bisa tadi mengeksplor karena kalau kita tampil itu kan panggung ini milik kita gitu kan. Jadi bisa kita eksplor ke kanan, ke kiri gitu kan dengan gestur tangan ya kan. Nah, itu sepertinya tadi belum maksimal karena mungkin Reva lebih berkonsentrasi dengan apa yang disampaikan. Begitu betul? Iya. Iya, tapi selepas dari itu saya ucapkan selamat, Reva sudah masuk ke 10 besar ya. Kemudian selepas dari ini ilmunya bisa dikembangkan. Semoga sukses buat Reva ke depannya, begitu ya. Oke, gitu saja. Cukup dari saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengomentari Reva ya, Mem Dita punya pantun untuk Reva. Belum ya. 1.2 koma. Cakep. Reva cantik, Oto yang punya. Nah, akhirnya saya melihat senyumnya Reva ya. Dari tadi tegang terus gitu ya. Nah gitu, senyum kan lebih cantik lagi. Bukan begitu Bu Soleka? Baik, oke. Oke, ada beberapa catatan ya dari Mem Dita. Walaupun tadi tampilan Reva, kemarin Mem Dita nonton apa yang ditampilkan oleh Reva. Kemudian ini saya nonton secara langsung lagi dan diberi kesempatan untuk bisa memberikan masukan ya. Penonton bisa diam terlebih dahulu? Baik, oke. Oke, yang pertama tadi ketika menyampaikan judul ya, mungkin karena tadi agak gugup dan lupa, jadi penyampaian judulnya malah menurun, ya, intonasinya menurun. Dirasakan tidak Reva? Dirasakan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, karena saya mengomentarinya dari bahasa, mungkin ini yang biasa dilakukan oleh sebagian orang ketika menyebutkan kepala
Sekolah SMK Tunas Harapan Pati. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Tunas Harapan Pati. Nah, kalau di bahasa Indonesia ya, tidak tahu kalau di bahasa Inggris ya. Sekolah, kepala sekolah, sekolah itu awalannya S itu kan sekolah. Jadi akan mubazir sekali kalau kita menggunakan kepala sekolah. Cukup kepala SMK Tunas Harapan Pati. Ya, kalau dari segi bahasanya seperti itu. Kemudian interaksi, betul kata Mem Soleka, interaksi dengan penonton itu kurang. Ketika kita berkomunikasi ya, kita misalnya berkomunikasi dengan orang, berdua saja. Berarti kan kita sebagai orang yang mengajak bicara, terus apa sih isi obrolannya dan siapa yang kita ajak bicara? Itu Reva juga harus paham. Ketika di sini yang diajak bicara, banyak ya, ini teman-teman yang masih muda ya, teman-teman Reva sendiri, mungkin penyampaian berkomunikasinya bisa menggunakan bahasa-bahasa yang sedang tren saat ini untuk menarik penonton agar lebih tertarik lagi dengan apa yang disampaikan oleh Reva. Ketika tadi Reva menyampaikan materi, saya mendengar ada bisikan-bisikan dari anak, ini jurusan apa ya? Dari anak mesin lebih asik dengan obrolan mereka sendiri. Berarti kan apa yang disampaikan Reva belum masuk ke mereka. Itu mungkin ya PR untuk Reva, mungkin ditambah kombinasi bahasa yang sedang tren saat ini. Itu saja dari Memdita, selebihnya sudah bagus. Kemudian besok lagi kalau misalnya masuk ke babak grand final, mungkin bisa lebih belajar untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan penonton, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak, sudah lega sekarang? Alhamdulillah, Tapi ini dipanggil Kak Reva atau bisa yang lain? senyaman yang manggil aja. Kak Reva aja ya, Reva cantik, Oto yang punya. Woi. Ini ada yang dari Oto enggak? Wah, solidaritas Oto ini kurang ini. Kasihan sekali Kak Reva enggak ada yang dukung ya. Nangis aja Kak, nangis enggak apa Kak? Enggak, canda. Oh itu ada yang satu Kak, gimana? Bangga Kak? Sepi banget ini. Tapi aku mau tanya nih, kan tadi Mem Soleha bilang kalau suaranya Kak Ihsan itu bagus ya. Menurut Kakak gimana nih? Iya, bagus. Bagus doang? Ngomong dong Kak. Masa sih? Gimana Kak? Aku sampai merinding nih. Oke lah, karena Kak Reva juga udah lega, kita akhiri saja ya. Gimana Kak? Sekarang akhiri? Boleh, silakan. Enggak mau aku. Oh, enggak mau akhiri gimana ini? Oh, masih mau dengar suara dari Oto? Ayo dong, teriak dong. Semangatin Kak Reva. Yang keras Semangatin dong. Terima kasih. Kak. Sekian. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Reva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi